Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Kita masih melihat ribuan pengunjuk rasa masih bertahan di seputar gedung MPR DPR, bertahan di pagar depan dan di pagar belakang untuk menyatakan aspirasi mereka mendukung putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Ini adalah gambar situasi terkini di pagar belakang, pintu belakang gedung MPR DPR. Para pengunjuk rasa masih berusaha mendorong, mendesak barikade petugas kepolisian dan masih tetap tidak berhasil. Kita masih melihat ada kepulan asap hasil pembakaran di antara petugas kepolisian dan para pengunjuk rasa. Dan pemirsa, masih bersama kita analis politik Ray Rangkuti. Bang Ray, kalau tadi mengikuti apa yang dikatakan Hasan Nasbi bahwa hingga 27 Agustus kalau tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada yang baru, artinya yang berlaku adalah keputusan MK. Sekarang tanggal 22 Agustus, berarti ada sekitar kurang lebih 5 hari lagi. Apakah kalau Anda melihat masih ada kemungkinan DPR akan tetap berusaha mengesahkan Undang-Undang Pilkada yang baru itu, yang isinya kita tahu juga berlawanan dengan apa yang diputuskan MK? 5 hari itu 5 hari aktif loh Mas ya. Jadi kalau DPR itu bisa juga disebut tidak mengenal hari libur. Jadi kapanpun kalau hari libur mereka mau rapat paripurna, bisa rapat paripurna gitu. Sabtu Artinya bisa juga ya? bisa Sabtu Minggu dihitung juga dari 5 hari itu. Jadi jangan menganggap Sabtu itu adalah hari non kerja, maka tidak masuk kalender hitungan gitu. Jadi mungkin yang terhitung itu 3 hari. Enggak, Sabtu Minggu juga mungkin mereka masuk. Makanya ya, kalau saya mengatakan ya juga menyampaikan tadi ya dijaga betul, karena boleh jadi nanti malam atau besok pagi atau besok gitu ya paripurnanya dilaksanakan. Itu satu. Nah yang kedua adalah bisa pola yang lain digunakan. Jadi mungkin yang dihadirkan itu 40-45% total anggota DPR, selebihnya dihitung melalui tanda tangan. Model begitu tuh mungkin juga dilakukan. Sekarang ini Mas, kalau kita lihat ya, berbagai cara bisa dilakukan sekarang. Karena kalau mau ketat-ketatan ya model pembahasan balik itu ya jelas juga tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang tata cara pembuatan aturan kan. Peraturan perundang-undangan gitu. Mana ada revisi undang-undang hanya buat dalam 1 hari gitu. Nah yang kedua adalah revisinya pun ya tidak sesuai dengan amar putusan yang ditetapkan oleh MK. Misalnya apa tuh? Misalnya membandingkan antara putusan MA dengan putusan MK. Ya nggak bisa dibandingkan sebetulnya karena putusan MK itu dengan sendirinya membatalkan putusan MA yang menguji ketentuan di bawah undang-undang. Sementara MK-nya menguji undang-undangnya. Jadi ketika MA membatalkan aturan di bawah undang-undang, lalu aturan itu undang-undangnya ditetapkan oleh MK ya harus merujuk kembali ke undang-undangnya. Itu dengan sendirinya gitu. Nah sekarang kan anggota DPR-nya membuat ketentuan bahwa dua badan ini dua institusi ini adalah institusi yang sama, setara, dan oleh karena itu putusannya dianggap sama juga. Putusannya jelas beda kalau terkait dengan uji materi kan. Gitu. Putusan MK itu ya jauh lebih kuat karena yang menguji undang-undang, basis pengujiannya adalah konstitusi. Sementara MA itu menguji di bawah undang-undang yang basis pengujiannya adalah undang-undang. Nah, kalau undang-undangnya diubah MK bagaimana? Ya MA-nya ngikut pada aturan yang dibuat MA itu kan. Seharusnya MK itu asumsinya. Gitu. Nah, itu contoh misalnya itu contoh. Tapi kan tetap dipakai oleh mereka gitu. Oleh karena itulah saya melihat sebetulnya revisi ini juga dihajatkan berjangka pendek kok, bukan jangka panjang gitu. Kenapa saya sebut jangka pendek gitu? Ya semata-mata hanya untuk mau dipergunakan antara tanggal 27 ke 9 ini.
Oh. Lalu setelah itu apa? Biarkan Oke. kalau ada yang mau gugat ya gugat, menang dan kita revisi lagi. Ya. Atau anggota DPR yang baru ya kita persilakan untuk melakukan revisi lagi. Gitu. Bang Rey, kalau Karena ini jelas nggak dalam matching dengan aturan-aturan selainnya. Oke. Bang Rey, kalau dalam sekitar 5 hari ini sampai tanggal 27 Agustus ternyata terjadi revisi undang-undang pilkada yang baru disahkan DPR yang isinya menganulir beberapa keputusan MK. Itu artinya apa untuk demokrasi? Apa artinya untuk kita sebagai rakyat yang sebenarnya memberikan mandat kepada wakil-wakil kita di DPR, Bang Rey? Ya sebetulnya pertanyaan yang lebih substantif itu masih berguna sih nggak demokrasi ini gitu. Wah. Kalau cara mainnya kayak begitu gitu. Sebab itu demokrasi dipakai sekarang untuk melanggengkan kepentingan oligarki. Kenapa dipakai demokrasi? Karena mereka tahu dengan cara-cara yang seolah-olah menggunakan jalur demokrasi, ya mereka bisa bertahan. Padahal ya tujuan dan maksud utamanya itu adalah melanggengkan kekuasaan mereka gitu. Maka dalam konteks begitu tuh ngapain lagi sih pakai demokrasi gitu? Ya kalau mau tetapkan aja langsung. Makanya juga DPR-nya buat apa lagi ada gitu. Kita tentunya berharap wakil-wakil kita masih benar-benar memikirkan kepentingan kita ya, Bang Rey ya, supaya kemudian negara kita ini tetap utuh sebagai negara demokratis dan negara hukum. Terima kasih. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih analis politik Rey Rangkuti sudah mencerahkan kami pada sore ini. Selamat sore, Bang Rey. Dan pemirsa, breaking news Metro TV masih akan berlanjut selepas jeda berikut yang dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya Leonard Samsel mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.